Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 7 mata kuliah ilmu tasawuf ingin mempresentasikan yang berjudul Tarikat Qadiriyah. Kelompok 7 ini terdiri dari Ibrahim, Faisal Nur Halim, Ferry Ariansa, Karinisa Salma. Pengertian Tarikat Qadiriyah. Pengertian tarikat. Tarikat menurut bahasa Indonesia bisa ditulis dengan kata tarikat, tarikat ataupun tarekat. Dalam kajian ini maksud tarikah adalah jalan menuju kepada Allah guna mendapatkan ridhanya dengan cara mengikuti segala ajaran-ajarannya tanpa pengecualian. Perkataan tarikah terdapat dalam kitab suci Al-Quran yang artinya kalau saja mereka berjalan dengan teguh di atas tarikah jalan, maka kami Allah pasti akan melimpahkan kepada mereka air kehidupan sejati yang melimpah ruah. Quran Surat Al-Jin ayat 72. Pengertian Qadiriyah. Qadiriyah adalah nama sebuah tarikat yang didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Tarikat Qadiriyah ini telah berkembang sejak abad 13, namun meskipun dikembangkan pada abad 13, tarikat jenis ini baru dikenal dunia hingga abad 15 Masehi. Tarikat Qadiriyah dikenal tarikat yang fleksibel, artinya jika siswa telah mencapai tingkat atau derajat syekh, maka tidak perlu bagi muridnya untuk terus mematuhi perintah gurunya. Bahkan ia memiliki hak untuk memodifikasi tarikat lain dalam tarikatnya. Pokok-pokok tarikat Qadiriyah itu ada 5, diantaranya tinggi cita-cita, menjaga segala yang haram, memperbaiki khidmat terhadap Tuhan, melaksanakan tujuan yang baik, dan memperbesar arti karunia nikmat Tuhan. Selanjutnya adalah sejarah dan pendiri Tarikat Qadiriyah. Pemuka sekaligus pendiri tarikat ini adalah Sayyid Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup pada tahun 1077 sampai 1166 Masehi. Abdul Qadir Ibni Ibi Sahib Zangidos Al-Jailani adalah seorang alim dan zahid. Dia juga seorang ahli fikih mazhab Hambali, lalu dikenal sebagai ahli besar yang banyak keramatnya. Beliau lahir di desa Naif, kota Gilan pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi, yaitu wilayah yang terletak 150 km timur Laut Baghdad. Di kalangan kaum sufi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diakui sebagai sosok yang menempati tingkat kewalian atau hierarki mistik tertinggi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpandangan bahwa perbuatan manusia ditentukan oleh Tuhan atau determinisme, tetapi ia tidak mau terjerumus dalam determinisme yang ekstrim. Selanjutnya adalah ajaran Tarekat Qadiriyah. Adapun ajaran dalam Tarekat Qadiriyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, taubat. Taubat adalah kembalinya seseorang dari segala sesuatu yang tercela dalam pandangan syariat kepada sesuatu yang terpuji. Yang kedua, zuhud. Secara istilah, zuhud adalah mengkosongkan hati dari kecintaannya terhadap dunia serta mengisinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tawakal. Tawakal secara bahasa berarti berserah diri. Menurut istilah, tawakal adalah kepercayaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jujur. Jujur secara bahasa adalah menetapkan hukum sesuai dengan kenyataannya. Yang kelima, syukur. Syekh Abdul Qadir mengatakan syukur adalah keterkaitan dengan hati untuk mencintai sang pemberi nikmat, keterkaitan anggota badan untuk mentaatinya, dan keterkaitan lisan untuk mengingat dan memujinya. Yang keenam, sabar. Sabar merupakan sikap tenang dan tidak mengeluh terhadap musibah yang menimpa dirinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang ketujuh, ridho. Ridho adalah kebahagiaan hati, menerima ketetapan atau takdir. Ridho adalah menerima kehancuran dengan hati yang lapang ketika ketetapan terjadi atau takdir yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek praktis Tarekat Qadiriyah. Seseorang yang akan memasuki Tarekat Qadiriyah setidaknya harus menempuh 2 fase, yakni fase pertama memiliki beberapa tahapan, yaitu pertemuan antara murid dan syekh yang berisikan tentang perjanjian, taubat, permohonan ampun kepada Allah, permohonan pengampunan dari Tuhan, ketaatan, dan zikir. Yang kedua ada wasiat berupa pesan-pesan syekh untuk diamalkan. Pesan-pesan tersebut antara lain yaitu pemaaf, tidak menyakiti
saudara, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, menghindari kedengkian, iri hati, kebohongan, dan perbuatan keji lainnya. Yang ketiga ada bai'at, berarti sang murid telah diterima memasuki ajaran tarekat. Yang keempat ada doa dari syekh yang dibacakan di hadapan sang murid. Dan yang terakhir ada syekh memberikan segelas minuman untuk muridnya dengan membacakan penggalan ayat Al-Quran. Lalu kita memasuki fase kedua, ada sang murid memasuki tahapan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bantuan syekh untuk membimbingnya selama proses perjalanan. Hal tersebut akan berakhir ketika murid telah mandiri dari bantuan syekh. Pada saat itu, ia sudah resmi menjadi bagian dari syekh. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syariat tarekat Qadariyah. Islam sebagai agama yang sangat menekankan keseimbangan memanifestasikan dirinya dalam kesatuan syariah atau hukum ilahi dan tasawuf atau thariqah dan jalan spiritual. Pentingnya menjaga kesatuan syariah dan thariqah adalah karena dituntut oleh kenyataan bahwa segala sesuatu di alam ini termasuk manusia mempunyai aspek lahiriah dan aspek batiniah. Syariat adalah unsur pokok untuk menuju tingkat selanjutnya. Syariat ini meliputi hal-hal pokok dalam ajaran Islami seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan syariat ini tidak boleh ditinggalkan oleh mutasawwifin atau pelaku tasawuf. Dalam pandangan Al-Ghazali, tarekat tanpa syariat maka tasawuf menjadi batal. Sesungguhnya hakikat tanpa syariat adalah batal dan syariat tanpa hakikat maka tidak berarti. Pengikut tarekat Qadariyah Naqsyabandiyah memiliki 4 ajaran pokok yang diyakini efektif dan efisien sebagai metode mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempatnya antara lain yaitu kesempurnaan suluk, adab atau yang sering disebut etika, zikir, serta tentang muraqabah atau kontemplasi. Semua ajaran tersebut berlandaskan pada Al-Quran, hadis, dan perkataan para ulama arifin dari kalangan salafus sholihin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ibrahim. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah implementasi nilai-nilai sosial tarekat Qadariyah. Tarekat Qadariyah dapat diimplementasikan pada nilai-nilai sosial yaitu yang pertama adalah amanah atau jujur. Jujur artinya sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, dan ini tidak saja berupa perkataan tetapi juga perbuatan. Dalam bahasa Arab, jujur disebut siddiq. As-siddiqu lawan kata kizib, al-kizbu yaitu bohong atau dusta. Orang yang jujur adalah orang yang berkata, berpenampilan dan bertindak apa adanya tanpa dibuat-buat. Kejujuran adalah sikap jauh dari kepalsuan atau kepura-puraan, sedangkan sikap jujur adalah suara hati nurani terdalam manusia. Karenanya ia senantiasa menempati posisi terhormat di hadapan siapapun. Adapun yang kedua adalah nilai tolong-menolong. Tolong-menolong adalah termasuk persoalan-persoalan yang penting dilaksanakan oleh seluruh umat manusia secara bergantian. Sebab tidak mungkin seseorang manusia itu akan dapat hidup sendiri-sendiri tanpa menggunakan cara pertukaran kepentingan dan kemanfaatan antara seorang dengan seseorang lainnya. Tentu saja saling ada hajat atau menghajatkan, butuh-membutuhkan, dan tolong-menolong. Yang ketiga adalah sedekah. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Yang keempat adalah ukhuwah Islamiyah. Secara bahasa, ukhuwah yang diartikan sebagai persaudaraan terambil dari kata yang pada mulanya berarti memperhatikan. Makna asal ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. Ukhuwah Islamiyah artinya ialah persaudaraan Islam, yaitu persaudaraan yang diajarkan oleh Islam yang berlaku di kalangan sesama orang Islam.
Sesungguhnya ajaran persaudaraan Islam sudah tergantung di dalam kata yang menjadi nama bagi agama kita itu sendiri, yaitu Islam. Sebab salah satu di antara makna Islam yaitu damai dengan sesama manusia. Tentu saja lebih-lebih damai dengan sesama manusia yang beragama Islam itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merumuskan pengertian demikian ini dengan sabdanya, orang Islam itu ialah orang yang orang-orang Islam lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya bahwa yang disebut orang Islam itu ialah orang yang segala tingkah lakunya baik yang berupa perbuatan maupun perkataan, tidak mengganggu orang Islam lainnya sehingga orang Islam yang lain itu merasa aman dari segala tingkah lakunya. Yang kelima adalah iffah. Iffah artinya menghindarkan diri dari sesuatu yang haram dan syubhat. Sikap itu akan memperkokoh keberagamaan seseorang yang merupakan kebiasaan ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Sesungguhnya sesuatu yang haram itu terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, sesuatu yang diharamkan karena bendanya itu sendiri seperti jenazah, darah, arak, dan lainnya. Kelompok ini diharamkan untuk dikonsumsi secara mutlak kecuali bila terpaksa, yakni untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Yang kedua, bendanya halal seperti gandum dan air susu, tapi benda itu milik orang lain. Dengan demikian, benda itu haram digunakan sebelum memilikinya berdasarkan prosedur syara', misalnya dengan membelinya, menerima hibah, atau menerima warisan. Sesuatu yang subhat pun terdiri dari berbagai tingkat. Yang pertama, yang diyakini keharamannya dan diragukan kehalalnya. Subhat seperti ini hukumnya haram. Yang kedua, yakni diyakini kehalalannya dan diragukan keharamannya. Meninggalkan subhat seperti ini merupakan tindakan yang baik. Yang ketiga, kemungkinan haram dan kemungkinan halalnya sama. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit tentang masuknya tarekat Qadiriyah di Indonesia. Seperti halnya tarekat di Timur Tengah, sejarah tarekat Qadiriyah di Indonesia juga berasal dari Mekah al-Musyarrafah. Tarekat Qadiriyah menyebar ke Indonesia pada abad ke-16, khususnya di seluruh Jawa. Untuk hal ini saya mengambil dari beberapa sumber yang ada di media, bahwasanya tarekat Qadiriyah ini telah menyebar ke Indonesia pada abad ke-16, khususnya di seluruh Jawa, seperti di pesantren Pegantongan Bogor, Jawa Barat, Suryalaka Tasikmalaya, Jawa Barat, Meragen, Jawa Tengah, Rejoso, Jombang, Jawa Timur, dan pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Syekh Abdul Karim dari Banten adalah murid kesayangan Syekh Khotib Sambas yang bermukim di Mekah. Merupakan ulama yang paling berjasa dalam penyebaran tarekat Qadiriyah. Murid-murid Sambas yang berasal dari Jawa dan Madura setelah pulang ke Indonesia menjadi penyebar tarekat Qadiriyah tersebut. Tarekat ini mengalami perkembangan pesat pada abad ke-19, terutama ketika menghadapi penjajahan Belanda. Sebagaimana yang diakui oleh penulis dari buku Mystical Dimension of Islam pada halaman 236 yang menyebutkan bahwa tarekat bisa digalang untuk menyusun kekuatan untuk menandingi kekuatan lainnya. Juga di Indonesia, pada Juli 1888, wilayah Anyer di Banten, Jawa Barat dilanda pemberontakan petani yang seringkali disertai harapan yang mesianistik memang sudah terbiasa terjadi di Jawa, terutama pada abad ke-19, dan Banten merupakan salah satu daerah yang sering memberontak. Tetapi pemberontakan kali ini benar-benar mengguncang Belanda karena pemberontakan itu dipimpin oleh para ulama dan kiai. Dari hasil penyelidikan oleh Martin van Bruynesen menunjukkan bahwa mereka itu merupakan pengikut tarekat Qadiriyah Syekh Abdul Karim bersama khalifahnya yaitu Kiai Haji Marzuki, yang merupakan pemimpin pemberontakan tersebut hingga Belanda kewalahan. Pada tahun 1891, pemberontakan yang sama terjadi di Praia, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan pada tahun 1903, Kiai Haji Hasan Mukmin dari Sidoarjo, Jatim, serta Kiai Haji Hasan Tafsir dari Keprayak, Yogyakarta juga melakukan pemberontakan yang sama. Sementara itu, organisasi agama yang tidak bisa dilepaskan dari tarekat Qadiriyah adalah organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama yang berdiri di Surabaya pada tahun 1926. Bahkan tarekat yang dikenal sebagai Qadiriyah Naksabandiyah sudah menjadi organisasi resmi di Indonesia. Demikian
penjelasan yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.